Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka bertolabul ilmi, dalam rangka untuk menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu. Dan semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memberikan berbagai macam kenikmatan yang dilipat gandakan sesuai dengan janji Allah bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmat kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada nikmatku maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Jadi ini mungkin menjadi sebuah pelajaran Bapak Ibu untuk kita semua bahwa ketika kita ingin ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat utama kita adalah didahului dengan bersyukur terlebih dahulu. Seberapapun itu yang diberikan Allah, kita syukuri terlebih dahulu, kemudian insya Allah Allah akan melipat gandakan seluruh nikmatan yang diberikan kepada kita. Kesalahan kita adalah kebanyakan kita itu bersyukur hanya ketika mendapatkan sesuatu yang menurut kita menguntungkan kita. Betul Pak Ibu? Yes. Terus kita itu biasanya bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan yang banyak. Alhamdulillah Allah sudah memberi kenikmatan kepadaku. Tapi ketika mungkin Allah Subhanahu wa taala memberinya kurang, Allah Subhanahu wa taala memberinya sedikit, kita itu kebanyakan bersyukur atau malah mengeluh. Mengeluh, kenapa bersyukur? Jelas, kita kebanyakan ya Bu. Tapi insya Allah yang ada di sini semuanya orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Selanjutnya selawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada sosok representasi manusia terbaik di muka bumi yang mungkin hanya dalam waktu 23 tahun beliau memimpin seluruh umat manusia. Beliau bisa mengubah seluruh tatanan umat manusia dari yang dulunya jahiliyah, zaman kebodohan, dari yang sebelumnya belum mengenal apa itu Islam, apa itu iman, siapa Tuhannya, seperti itu. Sampai dalam waktu 23 tahun beliau bisa merubah semua ini, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa merasakan manisnya iman dan juga Islam, seperti itu. Beliau adalah Nabi Allah, Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua yang ada di sini tentunya berharap nantinya ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, dalam artian kita sudah meninggalkan dunia yang sementara ini, nantinya kita berharap akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena banyak pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf kalau sekarang Bu. Jadi kalau tak kenal maka tak aruf itu perkenalan gitu ya. Jadi jangan buru-buru sayang dulu gitu. Kita kenal dulu baru kita nanti bisa saling menyayangi, seperti itu. Jadi saya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Muftis Watagilah dari Gunung Kidul, Bapak Ibu. Asli saya Tepus. Kalau Bapak Ibu pernah ke pantai Indrayanti, itu agak dekat dari rumah saya. Tepus Gunung Kidul. Kemudian sekarang alhamdulillah masih menjalani studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Bandung, ya. Itu
Sedikit perkenalan dari saya dan terima kasih kepada Ibu Darina yang sudah mempercayai saya untuk sedikit memantik diskusi kita pada kesempatan malam hari ini, seperti itu. Jadi kalau saya memaknai ini bukan sebagai mengisi pengajian, tapi kita diskusi saja, kita sharing. Nanti ketika saya memiliki sedikit ilmu, kita bagikan kepada panjenengan semua. Apabila panjenengan malah lebih tahu daripada saya, maka mohon bimbingannya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini walaupun saya dari Gunung Kidul, tapi kalau untuk bicara bahasa Jawa itu kurang bisa diterima nantinya gitu. Jadi takutnya nanti Bapak Ibu malah ngomong apa sih gitu. Jadi saya mohon izin untuk memakai bahasa Indonesia saja gitu ya. Gitu. Walaupun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui telah mengakomodir umat manusia, yang telah memberikan manusia berbagai macam petunjuk, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini dan tentunya sampai hari kiamat kelak kita masih tetap pada rel yang sama gitu. Karena apa? Karena petunjuk daripada Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya ingin mulai diskusi pada kesempatan malam hari ini dengan menanyakan seberapa kenal sih kita itu dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ada yang bisa memberikan persentase kita itu udah kenal Nabi Muhammad itu seberapa persen gitu? Kira-kira berapa, Bu? Pak? Kita itu kan pedoman kita Al-Quran dan Sunnah itu udah mutlak gitu kan. Kalau Al-Quran mungkin kita sudah sering membaca, dan Sunnah juga, dan Sunnah ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi salah satu cerminan kita ketika kita ingin menjadi umat Islam yang benar-benar kafah, benar-benar umat Islam yang sebenar-benarnya, maka kita harus kenal dulu Nabi Muhammad itu siapa, seperti apa, kemudian bagaimana kehidupannya, seperti itu kurang lebih. Kira-kira kalau persentase udah berapa persen, Pak, Bu? Jadi pernah ada suatu cerita katanya seperti ini. Ada sebuah majelis semacam ini, ketika itu sebelumnya ditanya ada berapa persen atau seberapa mengenal kalian terhadap Nabi Muhammad gitu. Banyak mereka yang dengan PD-nya ngomong saya 90%, 95%. Kemudian setelah itu dijelaskan lagi tentang Nabi Muhammad, ada persentasenya agak turun gitu, mungkin 50%, 60%. Dijelaskan lagi lebih dalam tentang Nabi Muhammad, maka yang terakhir itu hanya sekitar 10-15% gitu. Jadi kira-kira kita mulai ini dengan berapa persen terlebih dahulu, kira-kira berapa itu? 50%. Langsung pesimis 15. Jadi 50 ya. Oke, 20, ada yang 50 gitu. Mungkin sedikit kalau saya bertanya, kira-kira Nabi Muhammad itu lahir tanggal berapa sih? 12 Rabiul Awal tahun berapa? 571 Masehi gitu. Itu yang kebanyakan disepakati gitu ya. Tapi banyak perdebatan mengenai ini gitu. Walaupun kebanyakan manusia itu menyepakati bahwa Nabi Muhammad itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Itu di tahun gajah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ingin kami lanjutkan terlebih dahulu mengenai kelahiran daripada Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti
Siti Aminah. Kemudian ayahnya, ya ini pelajaran TPA ya yang saya kira. Jadi Aminah ibunya gitu. Nah itu kemudian sejak dalam kandungan itu Rasulullah sudah ibunya itu sudah merasakan bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak yang spesial seperti itu Bapak Ibu. Jadi suatu ketika ibunya itu bermimpi bahwa anak yang dikandungnya itu memancarkan cahaya dan cahayanya itu bisa menyinari seluruh umat manusia, seluruh alam semesta gitu. Jadi itu sebuah firasat daripada ibunya gitu. Dan di usia sekitar 6 bulan, walaupun tidak pasnya seberapa, tapi ayahnya meninggal gitu. Jadi bisa dikatakan Nabi Muhammad ini ditinggal oleh ayahnya ketika beliau masih di dalam kandungan seperti itu. Mungkin kalau kita bicara tentang sejarah ini nanti agak panjang ya. Mungkin kita sedikit mau mempelajari terlebih dahulu bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, dan apa aja yang bisa kita teladani nantinya sehingga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau kita pernah belajar gitu kan, pernah belajar sirah, itu kan banyak sekali kisah-kisah daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu setidaknya ada 3 sunnah daripada Nabi Muhammad SAW yang dikenalkan kepada kita, yang perlu untuk kita ketahui gitu. Dan ketika kita sudah mengetahui ini, sudah selayaknya kita juga memantaskan diri gitu. Memantaskan diri bagaimana nantinya kita berusaha menjadi manusia yang hampir mendekati Rasulullah lah gitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, itu ada yang namanya surah gitu. Kalau kita sering mendengar sirah, tapi sebelum daripada itu kita itu harus mengenal surah terlebih dahulu. Surahnya Nabi Muhammad. Kira-kira surah itu apa Ibu? Perlu ya presentasinya berarti ya. Jadi kalau surah itu bagaimana kita melihat Nabi dari penampilan Nabi Muhammad gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada 3, ada surah, ada sirah, ada surah gitu. Jadi yang pertama itu adalah surah daripada Nabi Muhammad, yaitu itu penampilan daripada Nabi Muhammad. Penampilan itu termasuk daripada wajahnya, termasuk bagaimana potongan rambut Nabi Muhammad, bagaimana bodinya, ya, bodinya Nabi Muhammad gitu ya. Kurang lebih apa yang bisa kita lihat secara langsung daripada Nabi Muhammad gitu. Itu dinamakan sebagai surah. Jadi ada suatu cerita itu, karena Nabi Muhammad itu kita tahu bahwa wajah daripada Nabi Muhammad ini selalu menyinari gitu ya, bersinar terang benderang gitu wajah daripada Nabi Muhammad. Tidak seperti kita gitu ya Bu. Jadi ketika orang itu melihat Nabi Muhammad itu tanpa Nabi Muhammad mengajak ayo sholat, tanpa Nabi Muhammad mengajak ayo kamu puasa gitu, tapi itu dengan keteladanannya itu dan orang-orang itu sudah mengikuti. Dalam catatan orang-orang itu tidak membenci terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika melihat wajah Rasulullah pun orang-orang itu udah berusaha gimana caranya saya mencintai Rasulullah ketika dihadapkan seperti itu. Jadi ada suatu ketika Siti Aisyah itu kehilangan jarum gitu. Jarum itu ada sini. Ya. Jadi jarum itu besar atau kecil? Ya. Kalau jarum suntik ada yang kecil ada yang besar. Ya, tapi kebanyakan jarum itu kan bentuknya kecil. Suatu ketika Siti Aisyah itu istri daripada Nabi Muhammad itu kehilangan jarumnya gitu kan. Kan dulu juga nggak ada lampu seterang ini gitu kan. Nah ketika itu beliau bingung mencari jarum tersebut, kemudian Rasulullah datang dan setelah Rasulullah datang itu cahaya dari wajah Rasulullah itu bisa menemukan jarum yang hilang tersebut. Nah, kayak cuma lampunya aja kalah gitu.
Gitu. Jadi jarum yang sekecil itu bisa ditemukan saat Nabi Muhammad itu datang gitu. Jadi cahaya daripada wajah Nabi Muhammad itu bisa menyinari termasuk jarum yang sekecil itu. Dan ketika itu Siti Aisyah mengatakan pada Nabi Muhammad bahwa sungguh terang benderang wajahmu wahai Nabi Muhammad gitu kan. Kemudian jawaban Nabi Muhammad, celakalah bagi orang-orang yang kelak tidak bisa dan tidak mampu untuk melihat wajahku gitu. Kemudian bingung Siti Aisyah, siapa sebenarnya yang nggak bisa melihat wajah Rasulullah? Kira-kira siapa itu? Orang yang orang yang tidak beriman itu, orang yang tidak percaya ya. Tapi dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang tidak mampu untuk melihat wajahku kelak adalah orang-orang yang ketika disebut namaku dia tidak berselawat kepadaku. Nah gitu. Ini sebagai anjuran buat kita juga, ketika kita disebut nama Nabi Muhammad maka itu dianjurkan untuk menjawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu kita niatkan untuk mendapatkan dan bisa melihat wajah Rasulullah, insya Allah itu bernilai gitu ya Bu. Jadi itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita orang yang mengaku muslim, orang yang mengaku beriman. Ketika disebut nama Rasulullah kita juga harus menjawab dengan jawaban Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Bahasan yang pertama itu tadi mengenai wajah Rasulullah gitu ya. Kemudian yang kedua itu tadi kita udah bicara sedikit tentang bagaimana fisik Rasulullah gitu ya. Yang saya sebutkan wajah tadi itu. Wajah Rasulullah, saya mau tambahan gini. Rasulullah itu ketika beliau datang itu di dalam berarti juga digambarkan sebagai rembulan gitu ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, rembulan itu seberapa terangnya gitu. Dan kalau kita melihat lagi lagu Jawa itu kan ada gimana itu padang bulan gimana? Padang bulan padangnya koyo harimau gitu kan. Itu sebagai sebuah gambaran bahwa ketika Nabi Muhammad datang itu dalam keadaan umat manusia itu sedang terpuruk, sedang gelap gitu ya, digambarkan gelap. Maka ketika Nabi Muhammad datang padangi koyo rino gitu. Jadi seperti diberi terang dalam siang gitu ya. Kemudian dilanjutkan bahwa rembulannya kan ngawe-awe. Itu apa sih maksudnya? Kalau rembulan ngawe-awe itu apa? Mengajak ya. Mengajak. Jadi mengajak itu bukan mengajak turun gitu. Jadi mengajak ini dalam artian mengajak kepada kebaikan gitu. Nah, ketika Nabi datang, ketika Nabi Muhammad itu datang, maka ia diibaratkan untuk mengajak kita untuk melakukan kebaikan gitu. Dalam ini juga disebutkan bahwa wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini di Quran surat Al-Imran ayat 104 ya Bu. Jadi kita itu sebagai umat manusia yang telah diberikan berbagai kesempurnaan ini juga bagaimana kita meniru Nabi Muhammad ketika itu mengajak gitu. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan gitu. Mengajak kepada yang ma'ruf itu artinya kebaikan, dan mencegah daripada yang munkar, mencegah dari keburukan, kemaksiatan, hal-hal lain yang buruk-buruk itu. Kemudian dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita hidup di dunia dan ingin meniru Nabi Muhammad, maka kita juga harus bagaimana menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemunkaran. Ini menjadi kewajiban bagi kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Karena apa? Karena amanah menjadi khalifah itu diamanahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini
dulu itu pernah ditentang oleh malaikat gitu ya. Karena merasa bahwa malaikat itu lebih baik, malaikat itu lebih lebih tunduk kepada Allah. Akan tetapi kenapa Allah itu mengamanahkan gelar khalifah ini kepada manusia? Ini jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu kan dijelaskan bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia ini khalifah di muka bumi. Kemudian jawaban dari malaikat itu, apakah engkau hendak menjadikan seseorang yang membuat kerusakan dan penumpahan darah ini sebagai khalifah gitu? Tantang daripada malaikat itu, karena malaikat aja nggak percaya gitu dengan kita gitu. Malaikat itu nggak percaya dengan manusia, sehingga dia mengatakan bahwa apa kamu hendak menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini seseorang yang membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah gitu. Tapi jawaban Allah sederhana, bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah menjadi kewajiban kita untuk bagaimana menyampaikan yang hak dan mencegah dari kemungkaran. Dari hal-hal yang sederhana saja mungkin ketika kita ngobrol gitu kan, ketika kita ngobrol itu nggak harus kita, kalau dakwah itu kan nggak harus saya yang ngomong seperti ini di majelis gitu kan. Mungkin ketika hal-hal santai gitu, itu juga menjadi sarana dakwah bagi kita. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, kita kembali ke Rasulullah tadi udah membahas surah, kemudian yang kedua adalah sirah. Sirah itu adalah perjalanan daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dari mungkin bagaimana beliau berjihad, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau menyikapi sebuah masalah gitu. Dan itu banyak di Sirah Nabawiyah yang ketika kita mau untuk membacanya, kisah-kisah inspiratif daripada Nabi Muhammad ini. Maka kita sebagai umat Islam juga memiliki kewajiban setidaknya untuk mengetahui hal tersebut gitu. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana perilaku Nabi Muhammad itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita ambil saja contoh salah satu kisah ketika itu Nabi Muhammad SAW itu berperang gitu ya, berperang dengan seorang itu di perang Haidar. Di perang Haidar itu seluruh anggota keluarga daripada musuh Nabi Muhammad itu meninggal kecuali satu gitu, kecuali satu yang namanya Sofiyah, itu anaknya dari musuh besar Rasulullah ketika perang Haidar itu. Nah, kemudian pada saat itu Sofiyah ini menjadi orang yang membenci Rasulullah gitu. Bukan orang pertama ya, menjadi orang yang paling benci dengan Rasulullah, karena Rasulullah itu sudah membunuh suaminya, sudah membunuh ayahnya, sudah membunuh seluruh anggota keluarganya, dan dia hanya hidup sendiri. Maka dia mengatakan bahwa aku orang yang paling membenci Rasulullah gitu, si Sofiyah ini. Kemudian yang dilakukan Rasulullah, dia menurunkan egonya, dia tidak